Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gaharu Bima Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D4 Teknik Konversi Energi dari Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan Teknik Mesin. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai persamaan diferensial atau yang biasa kita sebut PD dari orde pertama, teman-teman. Jadi di sini sebetulnya saya ingin memenuhi tugas remedial ujian tengah semester saya dari dosen pengampu matematika terapan kedua, Ibu Marwah Masruroh, SSI MT. Jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya mengerti mengenai PD Orde 1, teman-teman. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan pada dasarnya apa itu persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah persamaan dari besaran yang nilainya berubah-ubah. Sebagai contoh, kita memiliki suatu pegas. Jika pegas tersebut diberi simpangan, teman-teman, misalkan pegas awal kita nggak punya contoh pegas di sini sebetulnya, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan gambar yang awalnya dia tidak diberi simpangan, tidak ditarik, teman-teman. Namun ketika ditarik dengan simpangannya kita samakan dengan persamaan Y sama dengan N. Ketika ditarik dan dilepas, dia akan kembali lagi, teman-teman, ke posisi semula. Jadi misalkan ditarik dengan simpangan Y sama dengan N cm atau N mm, kita tarik, pasti namanya pegas akan kembali lagi, teman-teman. Nah, nilai yang berubah-ubah sampai berhenti ini disebut persamaan diferensial, teman-teman. Nah, di sini ada definisinya nih. Ketika pegas ditarik, Y sama dengan 20 cm dengan Y adalah simpangan, lalu dilepas, maka Y akan berubah terhadap waktu. Berubah terhadap waktu dy per dt. Nah, ini adalah persamaan diferensial, teman-teman. Persamaan turunan, teman-teman semuanya. Jadi, fungsi kita mempelajari persamaan diferensial adalah mencari persamaan asli dari persamaan diferensial yang dimiliki dengan menggunakan integral. Jadi contohnya gini, teman-teman. Di sini, sebelum kita ke contoh yang ini, teman-teman harus mengerti bahwasannya persamaan diferensial terbagi menjadi 3. Persamaan diferensial orde pertama, persamaan diferensial orde kedua, dan persamaan diferensial orde ketiga. Perbedaannya kayak gimana? Perbedaannya cuma ada di sininya, teman-teman. Jika persamaan diferensial orde pertama turunannya adalah cuma 1 gini ya, teman-teman, dy per dx, maka persamaan diferensial orde kedua adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, begitu juga pada persamaan diferensial orde ketiga. Turunannya adalah yang besar nih, teman-teman, d pangkat 3y per dx pangkat 3. Nah, ini, teman-teman. Tapi di sini kita mau bahas di persamaan diferensial orde pertama yang dengan cara pemisahan, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dengan cara pemisahan, teman-teman juga harus tahu bahwasannya dalam menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama terdapat 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah integral langsung. Integral langsung terjadi ketika si dy per dx sama dengan fungsi x. Cuma ada x doang, teman-teman. Nah, ini berbeda dengan yang pemisahan. Ketika pemisahan, di sini dy per dx sama dengan fungsi x dan y. Ada 2, teman-teman, x dan y. Ketika diintegral langsung cuma ada 1, x doang. Nah, ada juga yang bentuk ketiganya adalah bentuk khusus. Si bentuk khusus ini terbagi lagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang homogen, ada yang linear, dan ada yang Bernoulli. Mungkin teman-teman bisa mencari cara penyelesaian dan pengertiannya di video-video lain, teman-teman. Jadi ini contohnya, teman-teman, di integral langsung cirinya tuh x doang, teman-teman. Nah, ini 5x. Misalkan dy per dx sama dengan 5x. Maka ini tidak perlu dipisah-pisahkan, teman-teman. Ini langsung aja teman-teman bisa integralin. Integral dy sama dengan integral 5x dx. Karena kan ininya x ya, teman-teman ya. Maka dia disatukan dengan si dx-nya, bukan disatukan dengan dy-nya, teman-teman. Jadi y plus c1 sama dengan 5 per 2 x kuadrat. Ini integral, hasil integral dari 5x plus c2. Nah, ini kan syarat ya di integral. Coba kita buka di mata pelajaran yang pertama di mata kuliah semester kedua. Nah, ini ada integral, dasar-dasar integral. Jika integralnya cuma dx, maka hasil integralnya adalah x plus c. Semua integral harus ada plus c-nya, teman-teman.
Makanya di sini dituliskannya plus C. Mana tadi ya? Nah ini teman-teman. Integral dari dy sama dengan y plus C1. Integral dari 5x sama dengan 5 per 2 x kuadrat plus C2. Nah ini integralnya, hasil integralnya teman-teman. Lalu hasilnya adalah y sama dengan 5 per 2 x kuadrat plus C teman-teman. Nah ini berbeda dengan pemisahan. Ketika pemisahan kan yang terjadi adalah kita diberikan bentuk persamaan dengan fungsinya ini ada x dan y teman-teman. Jadi dy per dx f x plus x dan y dengan fungsi x dan g ini mewakili fungsi y teman-teman. Kalau di catatan ini ya teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman. dy per dx sama dengan 2x plus y plus 1 per y plus 1. Nah ini tinggal dikali silang aja teman-teman. Ini dikali silang dy dengan y plus 1, maka hasilnya adalah integral y plus 1 dy sama dengan 2x dx. 2x dengan dx. Nah ini hasilnya teman-teman. Integral dari y plus 1 dy sama dengan 1 per y kuadrat plus y sama dengan x kuadrat plus c. Ini sampai sini pun boleh sebetulnya teman-teman. Tapi kan kita juga pengen hasilnya sama dengan 0 teman-teman. Maka kita kumpulkan yang y dengan y, x dengan x, dan c dengan c. Setengah y kuadrat plus y min x kuadrat plus c. Ini karena ini kan pindah posisi teman-teman, jadinya minus. Karena ini tadinya plus teman-teman. Sama dengan 0. Nah ini hasil akhirnya teman-teman. Ya, teman-teman di sini saya memiliki 3 contoh yang sudah saya catat terlebih dahulu. Contoh nomor pertama yaitu y aksen. Kita sebutnya y aksen aja teman-teman ya, walaupun di yang tadi yang contoh pertama banget, coba kita lihat, saya nyebutnya adalah sebentar. Banyak juga ya catatannya ya. Nah ini di yang pertama kita langsung di dx, tapi di sini kita coba analogikan dengan y aksen teman-teman. Takutnya nggak fokus kalau di situ. Jadi teman-teman, y aksen ini kita analogikan sebagai dy per dx. Dy per dx ini adalah persamaan diferensial order pertama. Jadi y aksen sama dengan 2x per y plus 1. Nah ini teman-teman, kita rubah dulu y aksennya. Jika diberikan persamaan seperti ini ya, y aksen seperti ini, kita rubah dulu si y aksennya menjadi persamaan diferensial atau dy per dx. Nah dy per dx ini urutannya kalau seperti ini udah gampang teman-teman. Analoginya seperti ini aja nih. dy per dx x per y. Ini kan tinggal dikali silang teman-teman. Intinya ini tuh kita ini biar bisa berkumpul sama ini, dx bisa berkumpul sama x dan dy bisa berkumpul dengan y. Intinya seperti itu teman-teman kalau pemisahan. Nah ini kan tadinya masih berkumpul nih mereka berdua nih. Mereka bukan mahram tapi berkumpul. Nah ini kita harus balikan mereka ke mahramnya masing-masing teman-teman. Caranya gimana? Nah ini dy kita y plus 1 kita kali dengan dy dan 2x kita kali dengan dx teman-teman. Jadinya seperti ini. Y plus 1 dy sama dengan 2x dx. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal tambahkan aja logo integralnya ini teman-teman. Ini integral ya walaupun jelek teman-teman. Integral. Nah, hasil integral dari y plus 1 dy sama dengan setengah y kuadrat plus y plus C1. Pokoknya ada satunya nih biar sama aja teman-teman sama C2. Nah teman-teman, lanjut. Hasil dari integral 2x dx adalah x kuadrat plus C2. Ini jangan sampai lupa C2 nya nih teman-teman. Nah sama dengan, ini sebenarnya sampai sini pun sudah selesai teman-teman. Cuma kita kan mau hasilnya sama dengan C teman-teman. Hasilnya tuh ya ini mereka semua berkumpul di sini di bagian kiri dan sama dengannya C aja gitu. Sebetulnya ini juga sudah selesai teman-teman, pasti sudah dapat poin dari dosen teman-teman masing-masing. Namun sempurnanya ya seperti ini teman-teman. Nah ini kita kumpulkan mereka semua nih, x-nya kita kumpulkan ke kiri dan c-nya kita pisahkan ke sana. Nah teman-teman, hasilnya adalah setengah y kuadrat plus y min x kuadrat. X ini kan pindah ke sini teman-teman. Berarti yang tadinya dia positif pindah ruas ke kiri sama dengan negatif teman-teman. Ya simpelnya seperti itu. Sebetulnya ada pembahasannya ya, pindah ruas itu seperti apa, ada pembahasannya teman-teman. Cuma simpelnya teman-teman seperti itu aja. X kuadratnya kan pindah ke kiri jadinya negatif. Dan C1 ini kan tadinya berarti di sini C2 ya teman-teman ya. Ini C2.
X1-nya pindah ke sampingnya C2 sama dengan negatif teman-teman. Berarti C2 dikurang C1, hasilnya C. Nah C, berarti hasil akhirnya adalah setengah Y kuadrat plus Y min X kuadrat sama dengan C. Nah ini hasilnya teman-teman. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu. Lanjut teman-teman, di soal nomor kedua kita punya ini dianalogikan Y aksen. Y aksen sama dengan 1 per X dan 1 per Y. Nah gini gimana kalau seperti ini nih, susah nih dikali silangnya nih. Nah enggak susah teman-teman. Karena ini sudah sejajar teman-teman, posisinya sudah begini ya. Nah ini tinggal kita kali silang, dx 1 plus x dx. Ini tinggal kita kali silang. Sedangkan yang 1 per y-nya, 1 plus y-nya kita bikin seperti ini teman-teman. 1 per 1 plus y dy. Karena dia posisinya nggak sejajar dengan nggak bisa dikali silang, ini sejajar teman-teman dengan si dy-nya. Kalau ini kan enggak, dx-nya di bawah, ininya di atas. Ini bisa dikali silang, kalau ini nggak bisa. Kita bikin seperti ini bentuknya teman-teman. Habis itu ini yang 1 plus x dx-nya teman-teman. Nah ini kalau sudah seperti ini sudah terpisah nih teman-teman, y dengan y, x dengan x. Kalau sudah terpisah ya langsung aja diintegralkan. Nah ini integralnya teman-teman. Integral 1 per 1 plus y dy sama dengan integral 1 plus x dx. Apa sih integral 1 plus 1 1 per 1 plus y? Hasilnya adalah ln teman-teman. Setiap 1 per 1 per hasilnya ln teman-teman. Ln 1 plus y plus C1, jangan lupa C1-nya teman-teman, karena gimana pun juga yang namanya integral hasilnya tetap ada C1-nya. Nah ini teman-teman sama dengan X plus 1 per 2 X kuadrat plus C2. Nah ini sudah benar, sebetulnya hasilnya seperti ini sudah oke, sudah mantap. Teman-teman bakal sudah dapat poin dari dosen teman-teman. Namun alangkah sempurnanya jika hasilnya sama dengan C aja teman-teman. Gimana caranya? Sama seperti tadi, ini kita pindah ruas dan yang C ini kita pindah ruas. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini teman-teman. Kenapa ini bisa C aja? Karena ini kan C2-nya dikurang C1 karena C1-nya pindah ruas teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih. C2 min C1 hasilnya C. Nah, jadi ln 1 plus Y min X min 1 per 2 X kuadrat sama dengan C. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini sudah sempurna sekali. Teman-teman boleh lihat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3. Teman-teman di sini diberikan persamaan 9y y aksen plus 4x sama dengan 0. Nah kalau gini gimana? Kalau gini kan sama ya kayak yang tadi ya, kayak yang nomor 2. Ini kan gak sejajar teman-teman. Posisinya gak enak. Kalau kayak gini kan enak nih, tinggal kayak gini aja. Nah ini kan juga sama, gak enak teman-teman, sama seperti nomor 2 tadi. Nah ini 9y y aksen ditambah 4x. Y aksen ini kita rubah menjadi persamaan diferensial dy per dx. Ketika sudah dirubah dy per dx seperti ini teman-teman, nah ini jadi enak. Ini teman-teman, ini sejajar dengan ini. Sudah gak usah diapa-apain. Dan ini bisa kita kali silang dengan si ini. Nah ngerti teman-teman sampai sini? Jadinya seperti ini teman. 9y dy, ini nggak usah ada integralnya dulu sebetulnya. 9y dy sama dengan min 4x dx. Nah ini kan karena dikali ya, ini kali silang. Ini udah sejajar, udah tinggal dikali aja, udah enak ini teman-teman. Hasilnya gini teman-teman. Nah ini kita integralkan. Integral 9y dy sama dengan integral min 4x dx. Nah hasil integral dari 9y dy adalah 9 per 2 y kuadrat plus c. Jangan lupa plus c teman-teman. Dan sedangkan hasil dari integral min 4x dx sama dengan min 4 per 2 x kuadrat plus C2. Nah ini sebetulnya sudah betul. Sampai sini teman-teman lagi-lagi sudah akan dapat poin dari dosen teman-teman. Tapi alangkah sempurnanya jika C-nya dikumpulkan di sebelah kanan teman-teman. Gimana caranya? Sama seperti yang tadi. Ini kita pindah ruas dan C-nya kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya sama dengan 9 per 2 y kuadrat plus 2x kuadrat sama dengan C, ya, dimana C-nya itu adalah pengurangan dari C2 min C1 teman-teman. Oke teman-teman boleh lihat dulu soalnya.